Baik, peringatan terlebih dahulu, seluruh argumentasi yang saya sampaikan pada perdebatan kali ini itu merupakan kepentingan perdebatan saja, bukan merupakan sudut pandang saya pribadi sebagai seorang individu. Baik, perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Tiga kesalahan tim proposisi, yakni satu, tim proposisi itu gagal menjelaskan mengapa pemberian dekriminalisasi kepada pelaku kejahatan tanpa korban itu dapat dijustifikasi. Lalu yang kedua, mereka menilai bahwa pihak yang terlibat dalam kejahatan tanpa korban itu adalah korban dan bukan merupakan seorang pelaku. Padahal sebenarnya mereka melakukan suatu tindakan tersebut itu atas dasar kesadaran mereka sendiri, sehingga mereka juga dapat disebut sebagai pelaku dari adanya tindak kejahatan tanpa korban ini tadi. Lalu yang ketiga, mereka berkata bahwa SKCK itu justru akan mempersulit korban di kemudian hari. Namun sebenarnya mereka melewatkan poin bahwasannya pihak kepolisian itu pasti juga akan memberikan penjelasan dan juga kemudahan atau keringanan untuk mantan pelaku tindak kejahatan tanpa korban jika ia sebagai individu itu benar-benar berhasil mengubah dirinya ke arah yang lebih baik lagi dan juga tidak lagi melakukan tindak kejahatan tanpa korban ini tadi, sehingga argumentasi tersebut dapat terpatahkan dengan sangat mudah. Baik, saya ingin meluruskan terlebih dahulu, mosi ini itu adalah mosi tentang kebijakan, sehingga tim yang dapat memberikan mekanisme atau individu yang dapat memberikan mekanisme terbaik itu dapat memenangkan perdebatan kali ini. Saya di sini hadir sebagai oposisi dengan beban pembuktian ada dua, yakni satu, mengapa mendekriminalisasi kejahatan tanpa korban itu tidak dapat dijustifikasi. Lalu yang kedua, mengapa hal ini justru memberikan dampak buruk daripada dampak positif. Nah, di sini saya akan mendefinisikan terlebih dahulu mosi yang telah diberikan, yakni adalah mendekriminalisasi kejahatan tanpa korban itu berarti seluruh pihak yang terlibat di dalam kejahatan seperti perjudian, narkoba, dan juga prostitusi yang sudah diberikan pada konteks itu tidak dapat dikriminalisasi. Sehingga kita akan masuk pada status quo saat ini, yakni pelaku dalam kejahatan tanpa korban itu dikriminalisasi saat ini. Sehingga pelaku seperti judi, narkoba itu dikriminalisasi menurut hukum. Namun di sini memang seperti pelaku prostitusi, PSK misalnya, itu memang belum dijelaskan secara merinci. Namun memang sudah ada regulasi yang mengatur adanya tindak hukum yang tegas terkait dengan pelaku prostitusi ini sendiri. Sehingga kita akan masuk pada masalah status quo saat ini. Kasus kerugian dari adanya tindak perilaku seperti judi, narkoba, dan juga prostitusi itu semakin meningkat saat ini. Kita dapat lihat terlebih lagi dengan generasi muda Gen Z saat ini. Nah, justru karena hal inilah pendampingan regulasi yang ketat berbasis hukum ini tadi untuk mengkriminalisasi hal tersebut itu justru perlu untuk diberlakukan dan harus diberlakukan pada para pelaku agar nantinya hal ini tidak semakin memburuk. Sehingga di sini saya sebagai oposisi di sini hadir dengan pendirian yakni satu, saya setuju jikalau pihak yang terlibat di dalam kejahatan tanpa korban itu perlu dikriminalisasi. Namun saya tidak setuju jikalau pihak yang terlibat di dalam kejahatan tanpa korban itu tadi itu didekriminalisasi. Sehingga saya di sini sebagai oposisi memiliki tujuan yaitu untuk membuktikan mengapa para pelaku kejahatan tanpa korban itu perlu dikriminalisasi. Saya di sini akan memberikan mekanisme yaitu adalah satu, para pelaku kejahatan tanpa korban itu tetap dikriminalisasi. Lalu dua, akan ada pendampingan psikologis bagi para pelaku ini tadi sehingga mereka juga akan direhabilitasi. Lalu yang ketiga, setelah menyelesaikan hukuman yang diterima, para pelaku ini juga akan tetap mendapatkan pelatihan untuk peningkatan kemampuan kapasitas diri masing-masing sehingga mereka dapat survive, sehingga permasalahan terkait dengan perekonomian dan kondisi struktural lainnya yang disampaikan oleh tim proposisi dapat terpatahkan. Baik, masuk pada argumen saya. Saya memiliki dua argumen, yakni yang pertama, bagaimana kondisi status quo saat ini. Lalu yang kedua, mengapa tindakan mendekriminalisasi kejahatan tanpa korban itu tidak dapat dijustifikasi. Kita masuk pada status quo terlebih dahulu. Saat ini masyarakat yang terlibat sebagai pelaku kejahatan tanpa korban itu memang kebanyakan berasal dari satu, mereka yang terlahir secara miskin. Lalu yang kedua, mereka yang kurang teredukasi ini tadi. Sehingga kondisi tersebut itu menyebabkan mereka justru bertindak sebagai pelaku kejahatan tanpa korban. Nah, sehingga kita masuk kepada argumentasi kedua. Mengapa tindakan mendekriminalisasi kejahatan tanpa korban itu tidak dapat dijustifikasi? A. Proposisi bilang bahwa hukum itu harus melindungi masyarakat. Namun mereka mereka justru mengesampingkan nilai dari hukum itu sendiri yang merupakan bentuk sanksi formal kepada pihak kriminal, yaitu adalah seperti pelaku perjudian, narkoba, prostitusi yang merupakan merugikan dan juga mengganggu hak hidup seseorang ini tadi. Lalu sehingga bagaimanapun juga pelaku kejahatan tanpa korban itu tetap harus dikriminalisasi. Lalu yang kedua, pada akhirnya yang gagal melindungi
yang gagal melindungi masyarakat itu adalah justru oposisi itu sendiri. Karena saat ini banyak sekali pelaku kejahatan tanpa korban itu justru melakukan tindak kriminal tersebut karena kurangnya edukasi yang diberikan. Sehingga permasalahan ini dapat terselesaikan dengan salah satunya adanya edukasi justru sebelum adanya tindak perilaku ini. Lalu B, proposisi bilang bahwa penjara itu justru akan menimbulkan kemungkinan agar pelaku itu bisa melakukan tindak kejahatan tanpa korban tadi lebih parah lagi karena berisi orang-orang yang terindikasi sebagai orang-orang kriminal. Nah, mereka lupa jikalau penjara para pelaku tindak kriminal tanpa korban itu dibedakan dengan para pelaku tindak kriminal fisik. Nah, sehingga permasalahan ini tentunya dapat terpatahkan, argumen dapat terpatahkan. Lalu kedua, pendampingan yang ketat itu tentu tidak akan membiarkan mereka untuk melakukan hal itu. Lalu C, mereka beranggapan bahwa penyelesaian masalah ini cukup menggunakan rehabilitasi saja. Padahal satu, orang itu berbuat salah itu harus mendapatkan teguran. Lalu dua, penyebab pelaku melakukan tindak kriminal itu adalah karena ketergantungan mental dia sendiri, sehingga secara sadar mereka juga harus mendapatkan hukuman agar mereka tidak melakukan tindak kriminal itu lagi. Nah, hal inilah yang menjadi pertimbangan mengapa apabila kita memasukkan atau kita memberlakukan adanya tindakan kriminalisasi itu tadi, itu justru akan menyadarkan seorang individu bahwasannya mereka itu bersalah, mereka melakukan hal yang seharusnya tidak mereka lakukan, sehingga mereka menjadi paham. Sehingga permasalahan dari mosi kali ini itu seharusnya memang para pelaku yang sudah melakukan tindak kesalahan ini tadi, tindak kriminal ini tadi, itu memang harus menyadari hal tersebut. Lalu mereka juga akan diberikan rehabilitasi tadi, sehingga mereka secara mental itu akan terbangun, justru secara mental mereka itu dapat diperbaiki karena mereka salah mindset tadi. Kalau mereka miskin maka mereka harus judi, kalau mereka kurang bahagia mereka harus narkoba, kalau mereka memang nggak punya pekerjaan lain mereka melakukan prostitusi. Itu dapat diluruskan kembali dan mereka juga akan diberikan pelatihan agar nantinya mereka itu bisa memiliki kemampuan yang lebih dari diri mereka dan mereka bisa memanfaatkan hal itu untuk hal-hal yang positif, pekerjaan positif, sehingga penghidupan yang layak itu justru akan terpenuhi di sisi kami, dan juga pendirian bahwasannya mereka itu harus dikriminalisasi bagi para pelaku kejahatan tanpa korban itu sangat dibutuhkan. Sehingga di sini saya sebagai oposisi menyatakan bangga menjadi oposisi.